Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini saya akan bagikan tips dan juga resep untuk bikin kue nastar coklat yang enak banget, bentuknya cantik dan juga unik. Dan ini cocok banget untuk cemilan ataupun teman minum teh di sore hari. Dan juga cocok banget untuk ide usaha waktu lebaran ya. Jadi bikin kue lebaran kayak gitu. So stay tune ya sampai video ini selesai. Dan bahan-bahannya di sini saya ada 125 gram butter dan juga 225 gram margarin. Jadi kalau teman-teman mau ganti semuanya jadi butter juga boleh karena rasanya tentu lebih enak dan aromanya juga lebih wangi banget. Ditambahkan juga dengan 5 sendok makan gula halus. Ini bisa di mixer sekitar 1 menitan. Oh ya, kalau misalkan mau diganti butter semua atau margarin semua, boleh banget. Jadi total margarin ataupun butternya itu adalah 350 gram ya. Baik, kita mixer selama sekitar 1 menit. Setelah itu bisa ditambahkan dengan 2 butir kuning telur. Dan kita mixer lagi sampai tercampur rata sekitar setengah menit. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan susu bubuk full cream. Dan kita mixer lagi sampai rata ya. Kalau udah rata bisa ditambahkan dengan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan. Oke, kita mixer lagi sampai tercampur rata. Jika teman-teman gak punya mixer, boleh diganti dengan whisker ya. Jadi tetap bisa bikin kue walaupun gak punya mixer. Oke, jika udah bisa dimatikan mixernya dan disisihkan dulu. Oh ya, untuk aduk ini kalau misalkan teman-teman ada spatula yang kayu ataupun apalah alat yang bisa buat ngaduk bisa dipakai ya. Jadi sebisa mungkin sebenarnya mengurangi kontak dengan tangan ya, supaya kuenya itu bisa lebih lembut, bisa lebih lumer gitu di mulut nanti. Oke, kayak gini. Tapi karena ini agak banyak bikinnya jadi sudah agak berat, kita akan pakai tangan aja ini nanti. Baik, ini kita tambahkan tepung terigu sebanyak 450 gram. Tepung terigunya pakai yang protein rendah aja ya. Oke, kita sisihkan dulu spatulanya ini. Baik, kita pakai tangan. Jangan lupa tangannya sudah dicuci bersih dulu ya Bunda ya. Oke, tambahkan seluruh sisa tepungnya dan kita ulenin, kita adonin. Nanti kalau diulenin jadi kayak ngulenin donat dong. Nah kayak gini sampai tercampur dengan baik aja dan jadi adonan yang bisa dipulun ya. Baik, jika udah seperti ini hasilnya. Oke, dan kita ambil adonan sebanyak sekitar 8 gram atau sekitar 2 butir kelereng. Kita buletin dulu sampai bulat. Kemudian kita lubangin bagian tengahnya. Jadi buletinnya sampai benar-benar bulat dulu ya, baru kita lubangin bagian tengahnya kayak gini. Dan kita tambahkan 1 butir selai nanas. Jadi selai nanasnya ini udah dibuletin dulu ya bunda-bunda ya. Karena kenapa? Kalau misalkan dibuletin itu bisa padat, jadi nanti bentuk kuenya itu lebih cantik, lebih mulus, lebih gampang untuk bikin buletan yang mulus kayak gitu. Kalau misalkan nggak dibuletin dulu, kadang itu keluar-keluar gitu selainya, jadi kan nastarnya jadi tidak cantik gitu. Nah kayak gini, jika sudah halus bisa ditaruh di atas loyang yang sudah dialasin dengan baking paper. Kalau nggak punya baking paper bisa diganti dengan diolesi dengan margarin dan ditaburin dengan tepung terigu ya. Nah kayak gini dibuletin sampai halus, baru dilubangin bagian tengahnya dan dikasih selai nastar. Untuk selai nastar ada tutorialnya juga loh di channel ini, silahkan cari di channel saya ataupun nanti akan saya kasih linknya di description box yang ada di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tanda lonceng supaya teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari Masak Enak Yuk. Oke, seperti ini. Jika udah bisa ditaruh lagi dan lakukan sampai seluruh adonan ini selesai dibuat ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, kayak gini, cantik banget kan?
Jadi resep ini bisa dipakai untuk berbagai macam kue nastar ya. Jadi bisa untuk nastar keju, bisa juga untuk nastar klasik, bisa juga untuk nastar daun, ataupun juga untuk nastar karakter. Oke. Jadi kalau misalkan nastar karakter nanti bisa tinggal dikasih pewarna aja dan dibentuk sesuai dengan selera. Oke Bunda, gampang banget kan? Nah kayak gini bisa dibuletin sampai bener-bener bulat dan cantik. Nah kayak gini tuh nggak bisa kalau misalkan selainya itu nggak dibuletin dulu, nanti dia kan nggak bisa bulat padat gitu. Nah jika udah selesai nih, setelah ini akan kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan dulu, dan kita oven selama 40 menit di suhu 140 derajat Celcius ya. Nah jika udah mateng bisa langsung dikeluarkan dari oven dan kita tunggu dulu sampai dingin. Nah kayak gini penampakannya. Enak banget, ini aromanya harum banget. Dan sambil menunggu dingin kita lelehkan dulu DCC coklat masak sebanyak 200 gram. Ini nanti sisa ya, jadi coklatnya ini nanti sisa. Oke kayak gini. Jika sudah meleleh bisa dimatikan apinya dan kita akan celupkan kue nastar tadi yang sudah dingin ke dalam sini. Nah kayak gini. Kemudian kita tiriskan dulu. Lakukan sampai seluruh nastarnya dicelupin pada coklat ini ya. Jadi kalau misalkan coklatnya itu mau dikombinasi, misalkan coklat yang DCC dengan coklat yang berbagai macam rasa juga boleh banget. Kalau misalkan mau diganti dengan misalkan toppingnya itu coklat yang banana atau coklat yang nanas gitu, juga bisa banget. Mau dikombinasi dengan beberapa rasa juga bisa. Dan untuk toppingnya nanti juga bisa berbagai macam ya. Jadi tergantung selera dan juga kreativitas Bunda semuanya. Nah kayak gini bisa dikibas-kibaskan dulu biar dia itu rapih pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalkan tidak dikibas-kibaskan kayak gini, kadang itu melebar ke bawah. Kalau misalkan dikibaskan dikit gitu kan dia nggak terlalu melebar-melebar gitu coklatnya. Nah kalau misalkan teman-teman mau kasih hiasan, nanti kasihnya itu ketika coklatnya itu masih dalam keadaan ini ya, belum beku ya. Jadi masih kinclong banget kayak gini, masih agak meleleh gitu, itu bisa langsung ditaburin sprinkle-nya. Ini saya pakai sprinkle dan juga choco chips yang warna-warni, bisa langsung ditaburin supaya sprinkle-nya ataupun coklat chipsnya nanti itu bisa benar-benar melekat gitu, jadi nanti nggak lepas-lepas kayak gini. Jadi ketika masih coklatnya itu masih belum beku, langsung ditaburin aja ya. Tapi ditunggu dulu sih, nggak langsung juga, karena nanti akan tenggelam ke dalam gitu. Kalau misalkan masih bener-bener baru dicelupin langsung ditaburin juga nggak ini ya, ditunggulah sekitar 20 detikan kayak gitu. Nah ini dia yang sudah jadi kita nastarnya. Ini yang sebagian akan saya kasih choco chips warna-warni bentar lagi. Ini cantik banget kan yang pakai sprinkle. Oke, kita akan pakai tusuk sate aja seperti ini, dan kita celupin ke dalam coklat dan kasih sedikit aja di bagian tengahnya, di bagian tengah kue nastarnya kayak gini. Kemudian kita kasih choco chips yang warna-warni biar menarik, biar anak-anak suka. Jadi kalau misalkan kita kasih jajanan, kita siapin di rumah gitu kan, anak-anak nggak bingung jajan di luaran gitu, apalagi keadaan lagi kayak gini. Jadi kita harus siapin makanan di rumah, jadi biar mereka nggak jajan-jajan terus. Nah kayak gini hasilnya kue nastar kita yang sudah jadi.
Ini gampang banget cara bikinnya, rasanya enak banget, lumer. So, teman-teman harus cobain ya. Ini dia, cantik banget kan? Dan bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya. Dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan di media sosial kamu supaya teman-teman kamu juga dapat manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Assalamualaikum.